Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi dari sambutan salamnya kayaknya belum berbuka puasa. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam itu harus semangat, Bu. Umat Islam itu harus ceria. Karena bagaimanapun juga Nabi Muhammad SAW memberikan dua sifat, mencontohkan dua sifat kepada kita. Yang pertama adalah sifat menuntut ilmu. Yang kedua adalah bersemangat. Kalau kita hanya punya ilmu tapi kita tidak semangat mengembangkan agama Islam, dengan apa Islam ini bisa dikembangkan di atas permukaan bumi ini? Banyak orang saat sekarang, Pak, punya ilmu tapi tak bersemangat menyampaikannya. Ini adalah sia-sia. Begitu sebaliknya, kalau seandainya hanya punya semangat saja, tidak punya ilmu, ini akan menjadikan Islam ini hancur. Lihat teroris, Pak, Bu. Teroris, semangatnya Allah Akbar, akan tetapi teroris tidak punya ilmu sama sekali. Betul? Betul? Oleh sebab itu, umat Islam harus semangat dan harus punya ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ambo selamuko mandonga nagari mai. Selamuko hanya mendengar namanya saja. Akan tetapi karena kekuasaan Allah, Allah sampaikan kami di sini. Allah pertemukan kita semuanya untuk menjalin silaturahim. Teringat dalam pikiran saya, nagari mai itu adalah nagari yang di ujung. Betul. Akan tetapi salah, Pak, perkiraan saya. Dalam pikiran saya, nagari mai ini penduduknya tidak banyak. Bahkan masjidnya paling satu atau dua di dalam hati saya. Pernah saya berceramah ke pedalaman yang lainnya, ke pelosok-pelosok daerah. Banyak jorong yang di daerah tersebut. Tetapi saya lihat masjidnya satu, dua, paling banyak tiga. Tetapi luar biasa hari ini masyarakat Mae mendapatkan karunia. Masyarakat Mae telah bersemangat membangun 13 masjid di negara ini. Betul? Mudah-mudahan dengan semangat kita ini, anak kita nantinya jadi ulama. Amin. Anak nagari Mae lah nantinya yang akan menduduki DPRD, yang akan menduduki gubernur. Anak Mae lah insya Allah menjadi ulama, dan anak Mae insya Allah menjadi suri tauladan bagi negara yang lain. Amin, amin. Masya Allah. Semangat, Pak, Bu. Alhamdulillah. Ya, sebab itu Bapak dan Ibu, bersyukur kita tinggal di negara Mae. Walaupun kita ini di ujung, tetapi kelihatannya negara Mae Islamnya kuat. Islamnya, akidah orang Mae kuat dibandingkan di negeri pelosok yang lain. Betul? Betul? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini berada di dalam puasa Ramadan. Saya hari ini tidak ingin menyampaikan bagaimana puasa Ramadan,
bagaimana rukun puasa, bagaimana syarat puasa, bagaimana puasa kita diterima. Kita kebanyakan sudah tahu ini. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah ibu-ibu, judulnya tentang apa? Apa bu? Itu akan mengutip yaitunya 12 penghalang masuk surga. Ibu, bapak, hari ini siapa yang ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga? Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini, Masjid Al-Ihsan Bunga Tanjung, semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ngantuk Pak? Bu? Oleh sebab itu mari kita berselawat dulu. Semuanya ikuti. Salatullah, salamullah ala, ikuti bu, Toha Rasulillah. Yang bapak di sini, mari kita berselawat. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Lebih semangat lagi. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita berikan, kita semuanya ini di Masjid Al-Ihsan ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat ditolong oleh selawat kita nantinya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke inti bu. Apa yang menyebabkan seseorang itu terlambat? Bukan terlambat, menyebabkan seseorang itu terhalang masuk surga. Mau masuk surga apa bu? Mau. Tetapi ada 12 penghalangnya masuk surga. Kalau bapak dan ibu mau masuk surga, maka jangan sampai yang 12 ini ibu lakukan. Betul? Yang pertama adalah penghalang kita masuk surga. Yang pertama asyirku. Apa itu? Syirik. Kita selama ini di negeri Maya ini, kita melihat orang Nasrani yang beda dengan agama kita, orang Yahudi beda agama dengan kita. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung segala macamnya, mereka menyembah sapi segala macamnya, mereka menyembah api, menyembah matahari. Akan tetapi insya Allah kita di Maya ini terhindar dari penyembahan selain Allah. Betul? Betul. Lolos kita yang pertama, syirik kita sudah lolos. Akan tetapi jangan bangga dulu. Ada syirik kata Rasulullah SAW yang terjadi di masyarakat saat ini.
syirik, yaitu syirik asghar. Apa itu? Syirik kecil. Maka sahabat menanyakan kepada Rasulullah, bahwa apa dia ya Rasulullah? Syirkul asghar itu, syirik kecil itu. Maka Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya. Pergi sholat ke masjid, kalau sendiri sholat kayak udah mau lari aja. Tetapi kalau banyak jemaahnya, bismillahirrahmanirrahim, kosong. Hindarkan riya, karena riya ini dapat menghalangkan kita masuk surga. Mau menghindarkan riya, Pak, Bu? Hindarkan riya. Pulang dari pengajian ini, bertobat kepada Allah, bertobat sesungguhnya kepada Allah. Jauhkan aku ya Allah dari penyakit riya. Oleh sebab itu juga diterangkan di dalam surat apa, Arya? Surat apa, Pak, Bu? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum apa? Salatihim alladzina hum yura wa yamna'unal mal. Mau jauhi riya, Pak, mau jauhi riya. Kalau bapak dan ibu tidak mau jauhi riya, harap masuk surga. Betul. Terus yang kedua, apa yang menghalangi kita ini masuk surga? Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitunya sombong. Sombong. Engkau hari ini sombong dengan kekuasaanmu. Engkau hari ini sombong dengan harta yang diberikan oleh Allah. Hari ini engkau sombong dengan tanah, ladang gambir, segala macamnya. Anak mau sikobu, gambir itu gambir. Bobo, gambir. Samo dipasok ke persembilan bu, di galubu. Gambir, hampir samo lah di main. Allah memberi engkau sebidang ladang gambir, memberi engkau sebanyak harta, emas, berlian, segala macamnya. Tetapi engkau sombong dengan itu, jangan harap engkau dapat masuk surga. Itu hanya titipan Allah. Ladang gambir 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, segala macamnya, itu titipan Allah. Jangan sampai engkau bisa sombong. Motor, mobil mewah, Pajero, Alphard, segala macamnya, itu titipan Allah. Kita lihat Qarun terkenal dengan kekayaannya. Qarun terkenal dengan kekayaannya, tetapi nama Qarun terkenal dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan Qarun itu ditenggelamkan hartanya. Akibat apa? Akibat dia rakus, akibat dia sombong kepada saudaranya. Kalau mau jadi orang kaya, jangan sombong. Kalau mau jadi orang kaya, jangan rakus. Nanti seperti Qarun. Qarun di dalam Al-Quran Allah sebutkan telah Allah tenggelamkan emas, berliannya, hartanya di dalam bumi. Akibat apa? Akibat Qarun telah sombong, telah rakus kepada makhluk Allah. Yang pertama, apa menghalangi kita, Bu? Syirik. Yang kedua, syirik itu termasuk juga riya, ya Bu. Yang pertama syirik, yang kedua sombong. Oleh sebab itu jauhilah sombong, karena kita tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita ini bersikap sombong. Maka oleh sebab itu apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Man kana fi qalbihi, orang yang ada pada hatinya itu mithqalu dzarratin, yaitunya di dalam hatinya ada sombong, mereka hanya sebiji sawi, tidak akan masuk surga. Bukan saya yang mengatakan,
Sebiji sawi saja kita bersikap sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Nabi. Hari ini pulang dari pengajian ini, bertobat kepada Allah, minta jauhi dari sifat sombong. Lanjut. Yang keberapa lagi, Bu? Yang ketiga adalah yang dapat menghalangi kita ini masuk surga, memutus persaudaraan. Jangan sampai karena ada batas tanah dengan keluargamu. Iko bati tanah din. Mano no? Wali putang bati tanah iko. Iko bati nada kami. Ina itu daw iko. Kamu bisa putus tali persaudaraanmu karena ladang gambir. Bisa putus persaudaraanmu karena rumah yang mewah, karena harta yang dititipkan oleh Allah. Jangan harap bapak dan ibu bisa masuk surga. Memutus tali persaudaraan. Sebab itu bagi ibu dan bapak, bagi yang merasa salah kepada saudaranya, minta maaf hari ini. Jangan sampai kita putuskan tali persaudaraan kita. Betul? Minta maaf hari ini. Apa dosa kita kepada saudara kita? Jangan sampai persaudaraan kita ini putus, karena bagaimanapun juga memutus tali persaudaraan adalah menghalangi kita masuk surga. Lainnya, Bu, apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Apa? Memutus tali persaudaraan. Harus kita jauhi. Jangan sampai kita sebagai umat muslim kita saling menjauhi. Kita ini saudara, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Lanjut. Yang keberapa lagi, Bu? Yang keempat adalah yang dapat menghalangi kita masuk surga. Yang keempat adalah kikir. Kiki, sampili, obe kiki, Bu, sampili, kikir, lain. Orang kiki kau akan masuk surga orang. Punya harta banyak, emas berlian segala macamnya, punya mobil mewah, rumah rancak segala macamnya. Engkau lupa kepada anak yatim, engkau kikir kepada fakir miskin, engkau kikir kepada anak yatim, kikir kepada orang yang kurang mampu, kepada fakir miskin. Jangan harap hidupmu itu dapat mencium surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak anda sok kiki aliko, isuk pagi sumbang ngaroto sadamo. Ya, Bu, siap? Tobat dari kikir. Selama ini saya kikir, Ustaz. Saya kikir. Itu harta diberikan oleh Allah. Kenapa engkau kikir kepada saudaramu? Bantu saudaramu fakir miskin, bantu saudaramu anak yatim, bantu saudaramu di orang yang membutuhkan. Bantu dia membutuhkan pertolonganmu. Siap jauhi sifat kikir? Siap? Allahu Akbar. Semangat lagi, Allahu Akbar. Yang anak muda, Allahu Akbar. Masya Allah. Apalagi, Bu? Yang keberapa? Yang kelima adalah yang dapat menghalangi kita masuk surga, yaitunya meminum minuman keras. Kok anak muda kok minum minuman keras? Kok nampak anak awak, cucu keponakan awak
minuman-minuman keras, maka tolong dinasihati, tolong dikasih pelajaran. Anak muda, cucu keponakan awak. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama pihak pemerintah negara ini, lihat mamak segala macamnya, buat peraturan tidak boleh meminum minuman keras. Karena bagaimanapun juga kata Nabi, orang yang meminum minuman keras, jangan harap dia masuk surganya Allah. Siap tinggalkan minuman keras. Ini anak muda ini, Bu. Tolong lihat anaknya, kemana mereka. Siap tinggalkan minuman keras, anak muda. Oleh sebab itu, tinggalkan itu. Itu adalah sesuatu yang haram, dinyatakan haram oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Seterusnya adalah yang dapat menghalangi kita masuk surga, yang itu adalah durhaka kepada orang tua. Ini sudah besar pangkatnya, sudah pangkatnya tinggi, sudah punya harta kaya raya, sudah punya istri yang cantik, lupa sama orang tua. Saya tidak menyebutkan siapa nama orang tersebut, ada Bu di Payakumbuh. Orang ini sudah haji, orang ini kaya raya, dia menjual rendang. Dia menjual rendang. Setiap hari dia pergi ke masjid. Setiap hari dia tunaikan solat sunnah. Ini fakta ini, Bu, di Payakumbuh. Akan tetapi ketika ditanya, ketika saya dengar kabar dari orang kampung tersebut, apa kerjaan orang tuanya, Bu? Kerjaan orang tuanya meminta kepada saudara-saudara yang ada di sekitar. Padahal anaknya haji, anaknya adalah kaya raya, sudah sukses. Kerja orang tuanya meminta kepada saudara-saudaranya. Karena nggak ada beras, dia terpaksa meminta kepada saudara-saudaranya. Karena nggak ada uang, dia terpaksa meminta kepada saudara-saudaranya. Padahal anaknya ini haji. Ingat Pak Bu, tidak akan guna haji engkau. Berapa kali pun engkau pergi ke Mekah, namun engkau durhaka kepada ibu dan bapakmu. Jangan harap sedetik, mohon maaf, jangan harap sebiji sawi pun engkau dapat mencium baunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urus orang tua engkau, karena dia telah membesarkan engkau. Saya sudah besar, Ustaz. Saya sudah tua, Ustaz. Masih ada kewajiban engkau, wahai anak laki-laki. Kewajiban engkau mendidik orang tua, karena itulah yang dapat menolong engkau didiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hari ini orang tua telah dilantarkan oleh anaknya. Kita lihat dia sudah sukses, sudah sarjana, sudah banyak uang, namun orang tuanya tak dikasih uang. Dia takut sama istrinya. Nih bapak ada yang takut sama istrinya? Ada Pak? Nggak boleh Pak takut sama istri. Ya Pak, nggak boleh takut sama istri. Orang tua, perempuan, laki-laki itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Ini istri, Mas, janganlah beri sama orang tuamu. Aku saja tak cukup makan. Ada kewajibanmu, wahai anak laki-laki. Bapak ada kewajibannya untuk memberikan orang tuanya. Jangan takut lagi ibu-ibu kau. Ibu-ibu sadar loh, anak laki-laki kau punya kewajiban untuk orang tuanya. Kau butuh pegang anak suaminya wakil orang tua. Lain pada tua, indah lain. Orang tua itu adalah tanggung jawab kita. Begitu juga dengan ibu. Jangan sama sekali ibu durhaka kepada suami ibu.
Ini banyak orang durhaka kepada suami. Ibu tak berjilbab hari ini, pergi keluar tak berjilbab, tak mengenakan jilbab, maka dosanya juga akan ditanggung oleh suami. Kasihan lihat suamimu, ibu yang berdosa, yang buka aurat, dia yang berdosa, kasihan. Betul. Maka oleh sebab itu, yang laki-laki taat kepada orang tua engkau, itu masih ada kewajiban engkau kepada orang tua untuk memberikan harta. Yang perempuan taat kepada suami, masih ada kewajiban engkau untuk taat kepada suami. Oleh sebab itu, yang terakhir ini adalah berapa dulu? Onam. Mungkin sampai yang onam tuh. Nah, itu sudah. Karena waktulah lanjut. Yang terakhir adalah apa, Ceko? Durhaka kepada orang tua. Ibu, bapak hari ini punya mobil mewah segala macamnya, punya pangkat jabatan segala macamnya, punya istri cantik, suami yang ganteng, akan tetapi ibu durhaka kepada suami ibu. Demi Allah, bapak dan ibu tidak akan bisa masuk surga kalau durhaka kepada orang tua ibu. Jangan macam-macam ini sama orang tua. Ada di kampung saya ini fakta. Tak pernah menjenguk orang tuanya sehingga orang tuanya meninggal. Disitulah dia baru jenguk orang tuanya. Fakta ini di kampung saya. Jangan harap engkau dapat mencium bau surganya Allah kalau engkau hari ini durhaka kepada orang tua engkau. Oleh sebab itu, bapak dan ibu, mari bertobat kepada Allah. Karena bagaimanapun juga, orang tua telah mendidik kita. Orang tua telah melahirkan kita, telah membelai kita sekian lamanya. Disitulah kita harus berkewajiban untuk menyayanginya. Kita berkewajiban untuk merawatnya. Hari ini bapak dan ibu bertobat kepada Allah, karena bagaimanapun juga kita semua ini mau masuk surga. Tetapi kebanyakan kita ada yang menempuh penghalang masuk surga itu. Siap tinggalkan yang 6 ini dulu, Bu? Siap tinggalkan? Beko bongi Pak Imam beko lanjut. Siap tinggalkan? Ya sebab itu mari kita beristighfar kepada Allah atas dosa yang selama ini kita perbuat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diampunkan oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Semuanya mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tidak dosa Bapak Ibu. Ulang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan segala dosa kecil, dosa besar kita, dan kita semuanya ini mendapat surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.